warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Kembali lagi bersama saya Tria Salvia, tentunya masih di Patriot iNews TV yang selalu memberikan berita-berita terkini dan terpercaya. Berikut berita kami hari ini. Rumah Tahanan Negara Rutan, kelas 2B Kota Agung, menggelar deklarasi janji kinerja dan penandatanganan komitmen bersama pencanangan pembangunan Zona Integrasi ZI menuju WBK atau WBBM tahun 2022 dalam rangka mewujudkan satuan kerja yang berpredikat wilayah bebas korupsi WBK serta wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM, Rabu 26 Januari 2022. Kegiatan dengan tema menjadi insan pengayoman yang lebih baik, semakin pasti dan berakhlak menuju Indonesia maju, berlangsung di Aula Rutan Kota Agung. Kegiatan dihadiri oleh PLT Kakanwil Kemenkumham Lampung Iwan Santoso, Karutan Kota Agung Ahmad Sobirin Soleh, serta pejabat struktural dan pegawai Rutan Kota Agung, Kemenak Tanggamus, Ketua Posbakumadin Tanggamus Oka Armet Ripanding, beserta jajaran. Dalam sambutannya, PLT Kakanwil Kemenkumham Lampung Iwan Santoso mengatakan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun yang kami hormati Kepala Satuan Kerja Pak ya, dari Kemenak, terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian dari Posbatu, terima kasih. Kemudian Pak Karutan, Ketua Rumah, terima kasih untuk datang menjadi Pak. Kemudian jabat struktural lengkap oleh KPLG dan Dua Kasumsi, terima kasih. Kemudian teman-teman media, terima kasih. Serta Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk teman-teman dari Humas Andil Kementerian Hukum dan Lampung. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih dapat diberikan nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di tempat ini guna bersama-sama mengikuti acara deklarasi janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Rumah Tahanan kelas 2B Kota Agung tahun 2022. Saya sebelumnya menyampaikan permohonan maaf karena harusnya acara jam 9 dari Pak, saya minta diundur setengah 10 jam 10 karena pagi tadi saya harus membuka acara yang berkaitan dengan unit layanan pengadaan di Kementerian Hukum dan HAM yang dihadiri oleh 11 ses unit utama, kemudian para kepala divisi dan PPK seluruh Indonesia. Jadi kami mohon agak tertunda. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, deklarasi janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 di seluruh Indonesia, termasuk pada Rumah Tahanan kelas 2B Kota Agung, merupakan agenda yang dilaksanakan pada setiap awal tahun guna menguatkan komitmen tata nilai budaya kerja kami pasti profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, dan meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan good governance. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, deklarasi janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas
menuju wilayah bebas dari korupsi BPK dan wilayah birokrasi bersih melayani BPPM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 di seluruh Indonesia, termasuk pada rumah tahanan kelas 2B Kota Agung, merupakan agenda yang dilaksanakan pada setiap awal tahun guna menguatkan komitmen tata nilai budaya kerja kami pasti profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, dan meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan good governance dan lean governance. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, janji kinerja Kementerian Hukum dan HAM telah dideklarasikan yang dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2022 dengan tema Kementerian Hukum semakin pasti dan berakhlak. Jadi kurang sedikit Pak, kurang berakhlak menuju Indonesia maju. Karena sekarang berakhlak sudah menjadi tata nilai Indonesia Pak, yang diresmikan, yang dicanangkan pertama kali oleh Pak Presiden Jokowi ketika ulang tahun Kementerian Menpan RB tahun 2021. Perjanjian kinerja ini merupakan langkah awal untuk mengambil langkah strategis dengan tujuan agar pelaksanaan pencapaian target kinerja dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat lebih terarah dan lebih tepat sasaran. Maka kita perlu mengawalnya dari segi integritas dan akuntabilitas. Rumah tahanan kelas 2B Kota Agung berkomitmen juga untuk membangun SDM yang unggul dan terpercaya untuk menjadikan kata kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Oleh karena itu, pembangunan SDM menjadi prioritas strategis untuk segera dilaksanakan. Rumah tahanan kelas 2B Kota Agung juga telah mengambil langkah cepat dengan mengembangkan pembangunan SDM mengikuti pergerakan ke era industri 5.0. Jadi sudah dimulai Pak dengan penandatanganan secara digital. Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan wartawan yang belum mendapatkan informasi secara penuh tentang Kementerian Hukum dan HAM. Orang bilang Pak, Kementerian Hukum dan HAM ini kementerian paling lengkap Pak. Kalau di Kemenak yang paling top urusan haji Pak ya. Kalau di kami Pak, kalau saya ketemu dengan teman Kopinda, itu saya menyebutnya palu gada Pak. Jadi apa lo mau Bu ada? Karena dari mulai pendirian yayasan, perkumpulan, partai politik semua ada di Kementerian Hukum dan HAM. Termasuk juga untuk penempatan notaris, kemudian fidusia dan lainnya semua ada di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian dari merek, indikasi geografis, paten semua dari Kementerian Hukum dan HAM. Termasuk pembahasan perda dari Sabang sampai Merauke semuanya harus mendapatkan pendampingan dari perancang-perancang yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM. Selama ini Kementerian Hukum dan HAM hanya dikenal dengan lapas, rutan, imigrasinya. Tapi kita punya 11 unit eselon 1 yang 33 kantor wilayah. Ada 33 kantor wilayah. Provinsi ada 34, tetapi Kalimantan Utara masih tergabung dengan Kalimantan Timur. Kita juga mempunyai lebih dari 800 satuan kerja di seluruh Indonesia. Jadi kalau Kementerian Hukum dan HAM, kalau satuan kerja masih kalah sama Kemenak Pak. Kalau Kemenak masih ada MAN, masih ada MIN Pak, ya ikut mereka ke atas, kita kalah. Tetapi kalau kita lihat dari jumlah SDM-nya Pak, Kementerian Hukum dan HAM hanya kalah di bawah TNI Polri. SDM kita besar. Nah, tahun ini Kementerian Hukum dan HAM meloloskan 83 satuan kerja yang memperoleh predikat WBK dan WBPM. Termasuk salah satunya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang juga memperoleh predikat WBK. Bapak Ibu dari Rutan Kota Agung, ayo
bersama-sama kita memastikan, kita yakinkan kepada diri kita punya komitmen yang kuat untuk bersama-sama tahun 2022 memperoleh predikat WBK. Karena tahun ini di Kementerian Hukum dan HAM sudah disiapkan anggaran 60.628 juta lebih untuk memberikan insentif kepada 83 satuan kerja yang memperoleh predikat WBK dan WBPN. Ini sedang direview oleh BPKP mulai tanggal 24 kemarin, 24 Januari sampai dengan 16 Februari karena statusnya masih dibintang. Untuk dibuka bintangnya harus ada review dari BPKP. Ini artinya bahwa ketika satuan kerja memperoleh predikat WBK, otomatis tunjangan kinerjanya akan naik. Setahun itu Bapak sudah tidak perlu lagi berpikir untuk ngangsur motor, Pak. Sudah lunas, Pak. Kalau teman-teman bisa memperoleh predikat WBK. Bapak Ibu yang kami hormati, pencanangan zona integritas merupakan salah satu upaya untuk menjaga seluruh Kementerian Hukum dan HAM dari segala bentuk penyimpangan dan korupsi yang mungkin saja terjadi. Oleh karenanya, menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk menciptakan zona integritas di lingkungan kerja kita masing-masing. Momentum kali ini menjadi langkah awal yang ingin kita bangun sebagai peneguhan janji kinerja dan juga merupakan bentuk komitmen rumah tahanan kelas 2B Kota Agung untuk memberikan pengabdian dan loyalitas tanpa batas dengan komitmen seluruh jajaran rumah tahanan negara kelas 2B Kota Agung untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk negeri yang kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, sekaligus mengajak, mari kita awali tahun 2022 ini dengan penuh optimis, selalu berpikir positif, berkata-kata positif, dan berperilaku positif, supaya hasilnya pun juga akan positif. Selamat bekerja, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi kita semuanya dari segala kondisi dan situasi saat ini. Tetap semangat dan tetap optimis. Kegiatan ini merupakan agenda yang dilaksanakan setiap awal tahun. Lanjutnya, kegiatan ini untuk menguatkan komitmen tata nilai budaya kerja kami pasti profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif, serta meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan good governance dan clean governance. Kegiatan ini adalah agenda awal tahun untuk menguatkan komitmen pegawai di Rutan Kota Agung agar budaya kerja pasti serta pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik, ujarnya. Harapan saya setelah penandatanganan janji kinerja dan pembangunan zona integritas ini, pelayanan publik yang ada di Rutan Kota Agung ini menjadi lebih baik, walaupun sebelumnya sudah luar biasa pelayanannya. Tahun kemarin mereka tidak memperoleh predikat WBK. Semoga tahun ini Rutan Kota Agung memperoleh predikat WBK dari Kementerian Menpan RB. Harap Iwan Santoso. Sementara Kepala Rutan Kota Agung Ahmad Sobirin Soleh mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabipun. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahnya, pada hari ini kita dapat hadir dalam rangka deklarasi janji kinerja tahun 2022 di Rutan Kelas 2B Kota Agung dengan tema menjadi insan pengayoman yang berharap semakin pasti menuju Indonesia maju. Bapak,
PLT Kepala Kantor Wilayah yang saya hormati, dapat kami laporkan bahwa rutan Mas 2B Kota Agung saat ini dihuni oleh 388 warga binaan dan memiliki 39 orang ASN Bapak yang telah berupaya secara maksimal melaksanakan jadi kinerja tahun 2022. Adapun yang ingin saya sampaikan yaitu capaian kinerja pada tahun 2021 antara lain yang pertama adalah hal pembangunan zona integritas kita Bapak. Kita upaya semaksimal mungkin untuk bisa mengikuti kontes menjadi satuan kerja yang berakreditas BPK dan BBBM Bapak. Dan hal ini dibuktikan bahwa tahun kemarin kami sudah lolos di TKIS, yaitu penilai BPK. Tetapi kami gugur di PTN karena dari indeks PTN-nya kami belum terpenuhi. Mudah-mudahan apa kekurangan kami di tahun kemarin akan kami coba maksimalkan kembali di tahun ini Bapak. Jadi pada akhirnya Rutan Kota Agung tetap semangat Bapak untuk mengikuti misi untuk dapat meraih predikat BPK di BPK. Selanjutnya, selain tata nilai pasti dalam rangka memacu semangat kerja seluruh ASN di Kota Agung ini, kami juga mempunyai tata nilai sejati Bapak, yang artinya itu sejuk, aman, terampil dan inovatif. Transparan pemberitaan Tangamus, tetapi sebenarnya pada hari ini juga akan kami laksanakan beberapa penanganan kerjasama, tetapi ada kendala yang mungkin dipersiapkan, jadi mungkin kami akan laksanakan di bulan berikutnya Bapak. Karena yang pada saat ini yang sudah kami siap adalah dari Kementerian Agama dan Persatuan. Tetapi koordinasi sebenarnya sudah berjalan dengan baik, karena baik dari pemerintah daerah maupun instansi terkait, baik TNI maupun Polri, dan kemarin kami sudah laksanakan semua kerjasama. Dan sampai saat ini kegiatan masih berjalan, tetapi cuma karena pergantian pimpinan aja Bapak. Dengan pimpinan mungkin kami akan coba memperbarui untuk kerjasama antara TNI dan Polri. Untuk yang ke-9 Bapak, mungkin Rutan sudah melaksanakan membantu program dari Dirjen, yaitu penurunan overstaying sehingga sampai 93,7%. Jadi kami berupaya maksimal mungkin untuk tidak ada overstaying di Rutan Kota Agung. Karena dari hasil temuan inspektorat maupun BPK, untuk overstaying itu merugikan keuangan negara. Jadi kami berupaya untuk dapat melakukan atau meminimalisir adanya overstaying di Rutan Kota Agung. Selanjutnya tingkat capaian yang telah kami lakukan di tahun 2021 ini juga pada tahun kemarin Rutan Kota Agung telah melakukan mutasi ataupun perubahan asimilasi dan PB, CB maupun CMB sebanyak 191 orang, pembebasan bersyarat 32 orang, cuti bersyarat 30 orang, cuti menjalankan bebas 1 orang, isolasi di rumah sebanyak 200 orang. Jadi untuk mengurangi kepadatan juga Bapak, alhamdulillah peraturan Menteri dan terbaru masih masih diperpanjang. Jadi kami juga akan selalu melakukan upaya untuk program asimilasi ini. Selain program integrasi yang lain, program asimilasi tetap dilaksanakan dengan baik. Selain pelaksanaan deklarasi, Rutan Kota Agung juga melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Tanggamus dan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Pos Baku Madin, Tanggamus, serta launching maskot Rutan Kota Agung Sibarka.
Karutan juga menjelaskan secara rinci tentang pencapaian-pencapaian yang diperoleh oleh Rutan Kota Agung di tahun 2021. Salah satunya penurunan overstay karena hasil temuan Inspektorat dan BPK, overstay itu merugikan keuangan negara, jelas Sobirin. Sobirin juga menambahkan, Rutan Kota Agung juga mempunyai tata nilai sejati, yang artinya sejuk, aman, terampil, dan inovatif. Ketika ditanya terkait Rutan Kota Agung yang tidak memperoleh predikat WBK atau WBBM di tahun 2021, Sobirin menyampaikan, kami akan belajar dari kekurangan tahun kemarin. Apa kekurangan tersebut pada tahun ini kami akan coba pelajari sehingga dapat penilaian yang lebih baik dari tahun kemarin. Kami akan terus berupaya dan tetap semangat untuk memperoleh predikat WBK atau WBBM. Pungkas Sobirin. Saya selaku PLTK Kanwil, setelah penandatanganan janji kinerja dan pembangunan zona integritas di Rutan Kelas 2B Kota Agung ini, pelayanan publik yang ada di Rutan Kelas 2B Kota Agung semakin menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak ada lagi korupsi di Rutan Kota Agung. Walaupun sebelumnya juga sudah luar biasa pelayanannya, tapi mudah-mudahan peningkatan pelayanan akan lebih baik. Yang ketiga adalah Rutan Kota Agung bisa memperoleh predikat WBK dari Kementerian Menpan RB di tahun 2022 ini. Tahun lalu dari TPI, tim penilai internal, mereka sudah lolos, tetapi di TPN-nya dari Kementerian Menpan RB mereka tidak lolos. Ini yang mudah-mudahan tahun ini mereka bisa memperoleh predikat WBK dari Menpan RB. Adi Patriot Anyus TV melaporkan dari Tanggamus. Sekian berita dari kami, saya Tria Salvia beserta kru Patriot Anyus TV mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.